keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang inovasi teknologi untuk mendukung program tol laut dan daya saing industri kapal nasional. Adapun kelompok kami terdiri dari Abadi Sitorus, Amrina Rosyanda, Muhammad Yusuf Ismail. Latar belakang. Kementerian Bappenas mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut terluas serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang kaya dengan potensi cadangan energi, potensi perikanan, potensi pariwisata bahari, serta memiliki jalur pelayaran strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan kekuatan geopolitik, ekonomi, dan budaya bahari. Untuk itu, Indonesia membutuhkan terobosan baru guna memanfaatkan potensi wilayahnya. Terobosan berupa pengembangan KOPSEN, tol laut melalui elaborasi perencanaan trek angkutan laut, subsidi angkutan laut, revitalisasi pelayaran rakyat, dan pengembangan industri berbasis komoditif wilayah menjadi hal yang penting untuk direalisasikan. Selain berguna sebagai sarana konektivitas antar pulau, keberadaan tol laut yang mulai dibangun diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap tren perekonomian di dunia saat ini, yang mengacu pada terciptanya pasar tunggal melalui adanya globalisasi. Karena Indonesia memiliki laut yang luas, kemungkinan besar nantinya akan dilewati oleh kapal-kapal asing yang membawa muatan ekspor maupun impor barang dari satu negara ke negara lain. Selanjutnya, keberadaan Indonesia sebagai negara dengan laut yang luas ternyata juga memiliki andil besar terhadap daya saing industri pelayaran internasional, di mana beberapa rute pelayaran internasional terbukti selalu melewati perairan laut Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyanda Mediningrum, NIM 09171012. Selanjutnya ada rangkuman. Nah, di sini untuk mengetahui perkembangan inovasi yang dirancang dalam bidang perkapalan seperti program tol laut dan daya saing industri dapat menggunakan metode analisis statistik multivariat. Nah, metode analisis ini adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel tersebut saling terkait satu sama lain. Kemudian, dari hasil tersebut dikembangkan menjadi sebuah model perumusan strategi dalam bentuk perangkat lunak. Nah, biasanya ini disebut dengan Yardstrat software. Nah, dari Yardstrat software ini terdapat 3 tahapan. Nah, yang pertama, ada tahap input atau input stage, yaitu dilakukan analisis daya saing perusahaan dengan menggunakan faktor strategi internal dan eksternalnya. Yang kedua, ada tahap analisis atau matching stage, digunakan shipbuilding matrix yang kemudian dikembangkan dari internal-eksternal matrix dan hasil analisis strategi. Yang ketiga, ada tahap pengambilan keputusan atau decision stage, digunakan untuk quantitative strategic planning matrix. Nah, dari hasil analisis tersebut, yang pertama didapat ada penetrasi pasar, di mana pemasaran lebih agresif pada zona pasar yang sudah dilayani selama ini, disertai pembenahan proses produksi yang berorientasi pada produktivitas. Yang kedua, ada pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar pada zona pasar yang baru yang potensial khususnya di dalam negeri dengan produk-produk unggulan yang kompetitif. Yang ketiga, ada pengembangan produk. Pengembangan produk unggulan kapal tipe-tipe tertentu dari berteknologi sederhana yang memiliki prospek pasar. Yang keempat, integrasi horizontal. Aliansi strategis dengan galangan potensial di dalam dan luar negeri untuk peningkatan kapasitas atau kerjasama operasi pada proyeksi bernilai besar. Nah, yang kelima, ada integrasi ke belakang. Kerjasama dengan pemasok pematerial utama
yang membutuhkan waktu pemesanan yang lama atau sering mengalami keterlambatan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Ismail, NIM 09171051. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang saran dari kelompok kami. Nah, yaitu perlunya integrasi kebijakan di dalam pelaksanaan Impres 5 tahun 2005 dan program Tol Laut, konektivitas dan distribusi logistik nasional. Kebijakan standarisasi tipe dan ukuran kapal khususnya untuk pelayaran domestik, kebijakan pengembangan industri komponen kapal di dalam negeri, dan dukungan pendanaan yang kompetitif. Selain itu, galangan kapal nasional perlu lebih fokus membangun kapal dengan tipe dan ukuran tertentu dan penerapan teknologi maju pada proses produksinya. Dengan demikian, industri galangan kapal nasional juga mampu berkembang, berperan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan armada nasional dan bahkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa bagi negara. Selanjutnya ada skala inovasi menurut kelompok kami. Nah, kami di sini memberi skala, nilainya kami beri 9, karena pada paper ini juga membahas tentang keadaan industri kapal di Indonesia, sehingga relate dan inovasi yang diberikan sangat berkesinambungan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Namun beberapa inovasi memang masih belum bisa berlaku dikarenakan beberapa kekurangan yang diantaranya adalah masih kurangnya pendanaan untuk mendukung aktivitas produksi industri kapal Indonesia, serta kebijakan-kebijakan mengenai standarisasi tipe dan ukuran kapal yang difokuskan untuk diproduksi di galangan kapal nasional. Ya, selanjutnya adalah skala kemungkinan penerapan di Indonesia. Kelompok kami memberi skala 4, karena kami sangat optimis pada kemungkinan penerapan beberapa inovasi di atas terhadap inovasi industri di Indonesia. Karena memang pada paper ini merujuk pada keadaan industri nasional saat ini yang diperuntukkan untuk di Indonesia. Namun memang membutuhkan waktu serta kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah dan pelaku industri agar proses produksi semakin meningkat dan berkualitas serta makin mendukung program pemerintah. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan kalian di kolom komentar, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.